Mari kita mulai ke topik E, yaitu analisis, temuan lapangan versus teori teknologi pedagogi atau deep learning. Berdasarkan temuan lapangan, dapat disimpulkan bahwa penerapan teknologi pedagogi di kelas 3A SDN Bandung Rejosari II belum mencerminkan prinsip deep learning secara utuh. Siswa masih mudah kehilangan fokus karena kurangnya interaktivitas dan kedalaman materi. Dalam teori deep learning, pembelajaran harus bersifat joyful, meaningful, dan mindful. Namun, kondisi di lapangan menunjukkan kesenjangan di ketiga aspek tersebut. Meskipun demikian, adanya keterbukaan terhadap penggunaan teknologi seperti HP di kelas menjadi potensi besar untuk memperkenalkan pendekatan pembelajaran digital yang lebih mendalam, seperti melalui media The Great Smart Venture Walk. Yang kedua, relevansi analisis bagi praktisi dan ilmuwan teknologi pendidikan. Hasil analisis saya memiliki implikasi penting bagi pengembang maupun akademisi di bidang teknologi pendidikan. Bagi teknisi, ini menjadi maksud, mohon maaf, bagi teknisi ini menjadi masukan agar media yang dirancang tidak hanya menarik, tetapi juga mendalam secara pedagogis dan sesuai dengan karakteristik siswa SD. Media harus mendukung aktivitas eksplorasi dan kolaborasi, seperti yang difasilitasi dalam The Great Smart Venture Walk. Bagi ilmuwan atau akademisi, hasil ini memperkaya pemahaman teoritis tentang tantangan dan potensi penerapan deep learning di sekolah dasar. Temuan ini juga membuka ruang riset lanjutan, seperti efektivitas gamifikasi sederhana berbasis teknologi QR Code dan Google Sites dalam meningkatkan keterlibatan serta retensi pembelajaran siswa. Yang ketiga, tantangan dan kendala pelaksanaan kegiatan. Beberapa tantangan yang saya hadapi selama kegiatan ini. Yang pertama, saya memulai kegiatan ini tanpa membawa rencana atau ide yang matang, sehingga harus mengembangkan konsep secara penuh dari nol berdasarkan temuan di lapangan. Yang kedua, waktu menuju validasi guru cukup sempit, sehingga media dan rubrik penilaian harus saya selesaikan dalam waktu yang cepat. Ketiga, koordinasi ke sekolah dilakukan secara informal tanpa surat resmi, meskipun guru menyambut dengan baik. Dan yang terakhir, saya tidak melakukan implementasi produk karena kegiatan ini hanya sampai tahap validasi ide. Meskipun demikian, proses ini tetap memberikan pengalaman pembelajaran yang signifikan dan aplikatif. Yang keempat, solusi dan upaya mengatasi tantangan. Untuk menghadapi tantangan selama kegiatan, saya mengambil beberapa langkah konkret. Saat tidak memiliki rencana awal, saya langsung mengunjungi sekolah agar bisa mengamati dan menggali permasalahan dari guru secara langsung. Saya melakukan studi literatur yang terfokus agar tetap bisa menyusun konsep dengan cepat dan tepat. Dalam hal komunikasi, saya menggunakan pendekatan personal tanpa surat resmi, namun tetap sopan dan terbuka, hingga guru menerima dan mendukung. Terakhir, karena tidak bisa mengimplementasikan media, saya fokus membuat desain yang sederhana namun jelas untuk memudahkan validasi oleh guru.